Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan aksi nyata ya guru penggerak di SMA Negeri 1 Lumbung. Ya, kebetulan ada 2 orang guru penggerak ya. Yang pertama Ibu Nela SPD dan Ibu Dede Santika SPD. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk guru-guru yang lain ya nanti bisa menjadi guru penggerak. Sebab di wilayah KCD 13 ini calon-calon PP sudah mulai habis, jadi nanti kalau ya penggantinya kader-kader muda yang akan mengisi nanti ke depan adalah guru-guru penggerak. Baik, itu selanjutnya kami persilakan mungkin ada arahan atau pembinaan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengatur acara yang telah memberikan waktunya. Kemudian yang saya hormati saya Bu Dede Santika dan Bu Nela. Dalam hal ini adalah kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak yang telah melakukan atau telah mempelajari beberapa sumber dan modul ya. Sekarang ada aksi nyata di hadapan kita. 5 orang, alhamdulillah di Lumbung sudah ada yang berani untuk melaksanakan ini, yang pada awalnya hanya Bu Aini saja. Waktu Bu Aini itu aksi nyatanya di luar, kemudian ada doa karyanya juga di luar dan sebagainya. Itu akan sangat berbeda. Sekarang alhamdulillah sudah beberapa kali saya juga ketemu dengan pembimbingnya dari calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyimak apa yang diberikan sebagai pengalaman, memberikan pengalamannya, memberikan pengalamannya sebagaimana yang sudah Bu Nela dan Bu Dede itu pelajari di dalam melaksanakan mempelajari modulnya dalam melaksanakan jadi calon guru penggerak. Kemudian perlu disikapi di sini apa yang dinyatakan dengan program guru penggerak ini. Guru penggerak ini adalah merupakan suatu persyaratan untuk bisa mencalonkan. Sekarang dan berbeda prosedur persyaratan untuk mencalonkan menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Jadi nanti akan dipilih dari guru penggerak ini ada yang bisa jadi kepala sekolah saja, ada yang bisa jadi pengawas saja, ada yang bisa dua-duanya. Nanti dalam akhir setelah selesai bisa mencalonkan seperti itu. Untuk yang tidak memiliki sertifikat itu tidak bisa. Sebab dalam kegiatan untuk pencalonan kepala sekolah ya pada saat ini kan sebagai TGP dataannya sama dengan waktu terdahulu. Kalau waktu terdahulu itu selama 6 bulan, kemudian 3 bulannya pelatihan, kemudian 9 bulan, kemudian nanti menunggunya 1 tahun. Itu untuk yang dulu. Kalau yang sekarang tidak seperti itu, sehingga bisa meningkatkan dari karirnya. Mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu bisa untuk mencalonkan semuanya ya yang di sini yang sudah layak. Kemudian apa yang dikerjakannya, yaitu kalau kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak itu aksi nyata yang dipelajari melalui LMS, melalui daring. Sekarang ada canggih.
Kemudian program-program guru penggerak ini merupakan program pendidikan kepemimpinan, sehingga nantinya adalah sudah memiliki leadership-nya, sebagai leadership-nya, sebagai jiwa kepemimpinan itu akan tumbuh di situ di dalam pelatihan LMS. Mungkin ya sebagai awalan dari pemahaman itu, nanti mungkin dari calon guru penggerak ini bisa menjelaskan lebih jauh pemahaman atau materi-materi yang ada di modul seperti pengalaman. Jadi ini diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa memperhatikan. Itu saja mungkin ya, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolsek. Selanjutnya, mari kita bersama-sama ya menyimak paparan nanti yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, ya Ibu Nela dan Ibu Dede, berbagi ilmu, ya berbagi pengalaman selama beliau mengikuti pendidikan dan pelatihan baik itu melalui daring ataupun luring, ya. Itu saja mungkin kami persilakan yang terhormat Ibu Nela atau Ibu Dede dulu. Maka Ibu Dede. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lumbung, yang saya hormati Bapak Arif Faris, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Lumbung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aksi nyata dari modul kami, yaitu modul 1.4. Kemudian tak lupa saya mengucapkan mohon maaf sekali Bapak Ibu, bukan maksud kami untuk menggurui Bapak Ibu, terus bukan maksud kami untuk mendidik ataupun mengajarkan Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu itu sudah sangat berpengalaman dibanding kami. Ini hanya berbagi ilmu saja, kemudian intinya mah mengerjakan tugas gitu dah. Nah, Bapak Ibu di sini pertama saya akan menyampaikan mengenai menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita yaitu di SMA 1 Lumbung. Sebelumnya perkenalkan bagi yang belum kenal, yang ada Bapak Ibu guru yang baru, saya Dede Santika. Saya berasal dari Sumedang, tapi alhamdulillah mendapatkan jodoh di Raja Desa, ya jadi orang Raja Desa gitu. Kemudian di sini saya mengajar guru prakarya dan kewirausahaan. Di sini saya mengikuti guru penggerak sebenarnya angkatan 9, hanya saja kita mengantri ya Bunda. Jadi pendidikannya di angkatan 10, terutama di Ciamis. Gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah berkenan dan berpartisipasi di sini. Saya beserta Bu Dede Santika, calon guru penggerak angkatan 10, akan berbagi aksi nyata di sini di modul 1.4 tentang budaya positif. Dari pengalaman kami yang kami dapatkan selama 2 bulan ini, insya Allah akan kami sharing atau berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini profil saya. Nama saya Nela Tiara Dewi. Saya guru geografi di SMA 1 Lumbung. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya mendaftar guru penggerak di angkatan 8, tapi baru terpanggil pendidikannya di angkatan 10. Istilahnya parkir dulu 2 angkatan. Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari program guru penggerak ini.
selain yang tadi diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kedepannya jenjang karir kita, selain itu juga kita bisa setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, kita juga bisa menjadi pengajar praktik yang akan mendampingi para calon guru penggerak. Setelah itu kita bisa juga menjadi fasilitator yang akan memfasilitasi guru penggerak dan pengajar praktik. Setelah itu kita bisa menjadi widya iswara. Kemudian dari guru penggerak ini, setelah kita lulus, kita bisa langsung mengikuti program profesi guru, langsung melalui jalur pendidikan guru penggerak. Insya Allah sangat banyak manfaatnya. Ayo sama-sama kita saling memotivasi untuk bisa mengikuti program-program guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ini. Nah, seperti itu mungkin perkenalan dari saya. Selanjutnya kembali lagi ke Bu Dede Sartika sebagai pemateri pertama. Ya, terima kasih Bu Nela. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Bu Nela bahwa banyak sekali manfaat dari kita mengikuti calon guru penggerak. Di sini kita bukan ditekankan untuk mencari jabatan ataupun pangkat ya, tapi di sini kita mengikuti alur prosesnya saja. Nanti kalau kita jadi pengawas, jadi kepala sekolah ataupun jadi PP itu kan sebenarnya bisa menambah rezeki kita juga gitu. Ya itu adalah sebagai bonusnya bagi kita. Tapi yang kita tekankan yaitu mencari ilmu. Insya Allah kalau udah mencari ilmu, udah ilmu banyak kewajiban gitu. Allah oke bakal ada rezeki kurang gitu. Nah selanjutnya untuk materi ada 6. Pertama saya akan menyampaikan 3, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu mau ice breaking dulu? Ya biar tidak ya biar bukan kopi break ya, ice breaking. Ice breaking ya. Kalau kopi break ya ayah dari ibu kurikulum. Nah, ikutin saya ya. Supaya semangat ya siang-siang, supaya tidak ngantuk. Bapak kalau mau memimpin, ya kita mulai saja ya, daripada Pak duduk-duduk, mending saya ice breaking mana gitu. Bapak Ibu kalau saya bergerak seperti ini, Bapak Ibu bilang gede. Ya sekali kita coba ya. Sama-sama harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng Bapak Ibu yang kompak. Dari SMA kita mah sekolah yang kompak ya. Oh, saya merayakan. Gede. Nah selanjutnya kalau saya peragakan seperti ini, Bapak Ibu bilang embe. Sampai ya. Mbe. Kita coba dulu. Gede. Mbe. Mulai, kita mulai. Sambil saya nyanyi ya. Saya lupa lagi lagunya. Oh ya. Ibu kami gawe pandang gede si kandang kono embe kesini kesana kabe mane ya saya ketemu ada lalu ya terasa gitu ya bilingnya budaya positifnya menghilang dari otak Abi. Ya pertama yaitu perubahan paradigma mengajar ini putar bisa Bapak Ibu udah Abi sambil banyak tanaman di bumi ngelihat gaduh nyubon sarang ulang kami air gitu jatuh sarang dihafal gitu materi itu. Pertama perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya Bapak Ibu,
kita tidak bisa menyamakan seluruh siswa antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Contohnya, Risma aktif, tapi di sisi lain si Bema pendiam. Kita tidak bisa menyamaratakan cara mendidik kita ataupun cara mengajar kita. Contoh kemarin ada alumni yang mohon maaf sekali beliau mempunyai kebutuhan yang khusus menurut saya. Contoh tidak bisa mendengar jarak jauh. Nah, jadi di sana ketika ada siswa yang kurang pendengarannya, maka kita tidak bisa ngawang-ngawang di depan saja tanpa menyentuh siswa tersebut dengan dekat gitu. Kalau saya kemarin itu lebih ke memanggil namanya, beliau itu selalu kalau ditanya udah tugas malah senyum gitu, udah tugas senyum. Jadi senyum itu apakah dia itu mengerti dengan pelajaran kita atau tidak terdengar atau ya udah memang bodoh gitu. Jadi cara kita itu tidak bisa disamaratakan. Kita harus mengayomi dengan cara bagaimana mendekatinya dengan cara personal gitu. Nah, jadi apa maksud di sini? Kita menyesuaikan cara mengajar kita, cara mendidik kita sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir berdasarkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sering didengungkan di Merdeka Belajar, PMM ya. Ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di sebelah P5. P5, betul, Pak Bambang mengatakan. Pokoknya begitu. Bapak Ibu yakin saya udah tahu tentang P5 itu. Sudah di luar kepala, saking di luar kepala lupa. Nah, selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Saya mau bertanya, ketika saya mengepalkan tangan, terus Bu Tati bilang, Dede tolong buka tangannya, apakah saya akan membuka tangan ini? Kira-kira, kalau Bapak Ibu menyebutkan tidak tahu berarti berada di ketidakpastian gitu. Jadi saya meminta jawaban ya atau tidak. Sekali lagi saya bertanya, kalau saya mengepalkan tangan begini, Bu Tati, Dede tolong buka. Ya. Bu Dede mengepalkan tangannya. Ya. Saya memaksa Bu Dede untuk membuka. Membuka. Bu Dede nggak mau. Nggak mau. Bagaimana? Gimana caranya kita untuk Bisa tidak? membuka kepalan tangan orang lain dengan sangat kuat? Bisa tidak? Tidak. Berarti jawabannya ketika orang lain kita mengepal tangan kemudian orang lain menyuruh kita tapi kita tidak mau, berarti kita tidak akan bisa membuka tangan ini. Nah, begitupun dengan aturan yang ada di sekolah ini, terutama aturan siswa ya kepada siswa. Kita sering memaksa siswa, kamu datang jam 7, kamu harus masuk kelas, kamu harus mengerjakan tugas, biar nilainya bagus. Tapi kita tidak pernah berpikir cara kita itu seperti apa. Jadi maksud disiplin positif di sini, kita menumbuhkan bagaimana biar siswa itu tidak merasa dipaksa, tapi sadar akan aturan itu. Nah, kalau siswa semuanya merasa dipaksa, terkadang disiplin itu disalahkan menjadi ketidaknyamanan gitu. Jadi merasa kepaksa, mutruk dosa, itu gibah gitu kan. Nah gitu, dari barudak sama aja kita juga dulu sebagai siswa aku ngomongin guru gitu ya. Sekarang ngomong eta Pak Abi, nah gitu ya. Jadi di sini kita menumbuhkan agar siswa tidak merasa terpaksa dengan aturan itu. Makanya ada disiplin positif gitu. Berarti ada disiplin negatif. Kalau disiplin negatif berarti tidak ditulis. Bukan disiplin, negatif. Berpikir logiknya kan gitu. Ada kontradiktifnya gitu, ada positif, ada negatif. Ya berarti kalau negatif berarti orang itu tidak disiplin, berarti di depan tidak disiplin. Disiplin negatif. Iya. Disebutnya disiplin positif. Ya, tapi ini lebih ke caranya ya benar. Iya.
hal-hal positif yang ada di sekolah. Ya. Iya, itu kata Bu Dede ada disiplin positif, berarti kan ada bersama disiplin kan itu kan pola berpikir kerangka berpikir ke sana saya. Ya betul. Kalau dari disiplin negatif, Disiplin negatif itu mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Apakah Jadi kalau menurut saya hal pemaksaan seperti itu kan. Iya. Jadi bukan pemahaman. Disiplin itu kan anak rutinnya bangun kesiangan disiplin, tapi disiplinnya bangun siang itu nggak negatif. Dipaksakan kan. Iya. Sedangkan teori dalam pendidikan itu harus dipaksakan. Baru itu kebiasaan. Apa relatifnya di sana lagi? nanti mungkin akan Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah menambahkan, sangat bermanfaat sekali bagi kami. Tambahannya mungkin nanti di sesi pertanyaan ataupun menanggapi. sangat antusias sekali banyak Iya, orang. ya, Bapak Bambang, alhamdulillah, berarti tidak tidur ya. Iya. Senang saya. Malam habis tidur. Iya. Nah, selanjutnya ada motivasi intrinsik. Maksudnya tadi ketika kita ada aturan, kemudian siswa merasa bahwa ini adalah kewajiban saya, ini adalah tugas saya di sekolah sebagai siswa, maka ini siswa sudah mempunyai motivasi intrinsik. Ada selanjutnya. Nanti kita bahas di sini yang ketiga, barangkali dari Pak Bambang, berarti ketika ada motivasi intrinsik ada ekstrinsiknya, ya betul, kayak dibahas ya. Betul. Nah selanjutnya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa ini menumbuhkan kesadaran. Siswa tidak merasa dipaksa ataupun ada terpasokan itu ada ancaman dan hukuman. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau ada hal-hal negatif, contohnya saya sering sekali bilang seperti ini kepada siswa, kamu harus mengerjakan tugas ABCD. Kalau tidak, berarti kamu nanti di rapat saya tidak akan berikan kamu KKM. Apakah itu salah? Tentu. Itu sebuah ancaman. Saya juga menyadari, oh berarti selama ini saya mengancam terus kepada siswa, gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah siswa akan menuruti? Kebanyakan siswa, kalau siswa mencari nilai pasti akan menuruti. Tapi betul yang dikatakan Bu Dede, tidak dengan hati. Kadang siswa, namanya orang sistem semalam tertekan, keterpaksaan, gitu betul. Ya. Nah berarti ini belum ada kesadaran pada siswa tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ini motivasinya ada umumnya. Ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau tadi kesadaran itu dari dalam diri, kalau hanya dipaksa sama orang berarti itu dari luar ya, ekstrinsik. Contoh seperti tadi saya mengancam siswa ketika berhubungan dengan nilai itu akan mempunyai manfaat, kita akan terpenuhi tugas-tugas kita, nilai-nilai ya, terpenuhi nilai-nilai. Tapi yang saya tanyakan, apakah itu mempunyai manfaat jangka panjang atau pendek kira-kira untuk siswa? Pendek, karena kalau kebiasaan siswa hese dengan tugas, maka ada kebiasaan seperti itu. Gitu. Tapi kalau dia sudah menyadari bahwa tugas ini adalah sebagai kewajiban saya di sekolah, pasti mereka akan memenuhi tugas dengan sebaik-baiknya. Next, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita bukan selalu, saya dulu pas kuliah pernah diberikan reward berupa coklat karena sebagai pelari tercepat di stadion. Ya, tapi dulu kalau sekarang lembek. Gimana ketika dulu nih ekspektasi dalam pikiran Bu Dede? Apakah coklatnya, apakah eksistensi larinya dalam pikiran? Terima kasih Pak Bapak, nanti saya bahas di akhir. Kasihan kuliah ini, tidak kebagian waktu. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya sudah ditanamkan nilai kebaikan pada diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan
nilai kebajikan dirinya. Ini adalah motivasi dalam diri ini. Jadi motivasi intrinsik ini sangat penting diterapkan pada siswa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menyampaikannya dengan baik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dede atas materinya. 3 materi tadi ya Bu Dede yang sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada berapa teman-teman? 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia butuh untuk bertahan hidup. Contohnya di sini seperti kesehatan, rumah yang layak, makanan yang enak, yang bergizi ya. Penting, itu sangat penting karena memang kebutuhan manusia. Begini dan gratis, Umi. Oh boleh, nanti gratis apa lagi ya? Keinginan manusia. Kemudian kebutuhan yang kedua, di sini ada kebutuhan kesenangan. Siapa sih manusia yang ingin sedih hidupnya? Saya. Siapa sih manusia yang ingin tertekan hidupnya? Begitupun dengan murid kita, Bapak Ibu. Murid kita harus mempunyai semuanya. Ini kan manusia. Manusia itu bisa siapa aja. Manusia murid kita harus ada kesenangan. Artinya ketika mereka belajar di kelas kita harus bagaimana? Betul sekali. Kita harus mengajar dengan cara yang sangat menyenangkan supaya murid kita betah berada di kelas, tidak kabur. Apalagi dari jam 7 sampai setengah 4 ya, lumayan lama rumah kedua mereka. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Kebebasan dalam arti kalau kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara Indonesia ada yang namanya norma. Bebas silakan asal jangan melanggar norma. Murid juga kita kasih kebebasan. Kebebasan seperti apa? Kebebasan yang tidak melanggar aturan kelas maupun aturan sekolah. Nah, ini kan kurikulumnya yang merdeka ya. Artinya murid ini bebas dalam artian di sini menginginkan pilihan, membutuhkan kebebasan, perlu banyak bergerak. Kita tidak boleh terlalu menekan murid kita, nanti mereka stres, nanti mereka tidak menyukai kita dan pelajaran kita. Misalnya kebebasan di sini, murid anak-anak saya memberikan tugas. Nah nanti siswa itu kan sok ayat tawar menawar tuh. Bu, boleh nggak tugasnya ditulis tangan? Bu, Abi mau balik di Bu, Abi mau balik ada mau video tugasnya. Bu, saya mau bercerita aja karena saya nggak bisa menulis. Nah, kebebasan di sini yang dimaksud karena kemampuan setiap murid itu berbeda-beda. Ada yang secara kinestetik, ada yang secara audio, dan ada juga yang secara visual. Seperti itu pembebasannya. Kalau dibebaskan terlalu bebas, nanti di luar dari konteks itu ya, artinya yang penting tidak melanggar aturan. Kadang saya di kelas, Bu boleh tidak saya mengerjakan tugasnya sambil ngemil atau sambil minum? Silakan, saya bebaskan. Bu boleh tidak sambil mengerjakan, sambil mendengarkan musik misalkan. Kalau saya sendiri silakan diperbolehkan. Yang penting anak nyaman, enjoy, dia menangkap materinya, tugas selesai, menyenangkan, berhasil. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat ada penguasaan. Memang kita butuh kekuasaan, pengakuan, merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Ini selalu menjadi pemimpin. Ya, tidak dipungkiri lah, setiap manusia pasti ingin menguasai, minimal menguasai di rumah, menguasai diri sendiri ya. Di rumah ya kadang-kadang kita juga pengen menguasai dalam arti penguasaan di sini saya sebagai guru menguasai atau memegang posisi kontrol di kelas minimal. Nanti kalau di sekolah beda lagi oleh kepala sekolah yang memegang posisi kontrol guru-guru dan pegawai lainnya. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kasih sayang.
suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka lucu, suka menggemaskan. Di sini suka apa maksudnya ya? Kasih sayang itu bisa dia dapatkan dari orang lain, bisa juga dari barang. Maksudnya dari barang tuh hobi. Yang Misalkan mengemaskan gitu, yang bikin mengemaskan. ya ampun lah, yang bikin bapak menyenangkan kan pokoknya mas. Misalkan kak bapak hobinya apa kak? Trail. Bapak trail, betul. Pak Reno hobinya? Burung. Burung. Banyak. Yang penting membuat Pak Reno senang kasih Sering sayang. ada burung. Betul. Kasih sayang kita bisa dapatkan dari orang lain dan juga bisa dari barang kesukaan kita. Dari diri sendiri lah. Kita juga harus menyayangi diri sendiri supaya bahagia. Balik lagi ke sini, kesenangan. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia. Berupa kebutuhan murid juga. Apabila salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, kira-kira bagaimana? Tidak, ya manusia Akan tidak tubuhnya tidak normal gitu. Tidak normal. Ya, sesuai dengan sifat alamiah atau apa ya yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Betul? Mungkin dia akan mencari kebutuhan itu di luar dari dia. luar. Pokoknya harus terpenuhi bagaimanapun caranya. Nah, ketika siswa tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia akan mencari perhatian di sekolah. Ketika dia tidak dapat kebebasan di rumahnya, dikekang terus, orang tuanya galak, maka dia akan mencari kebebasan di luar. Boleh jadi dari rumahnya berangkat, saya bebas kabur, ke sekolah tidak ada. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Ya, contoh di sini, Dinda seorang anak kelas 11, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Untuk tak Ibu Rani di diri. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kasih sayang. Jika jawaban seperti itu, bila Anda berada dalam posisi Rani, Ibu Rani ya, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda itu terpenuhi? Nah, di sini ada jawaban Dinda. Belum. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, harus tidak ada suara, nggak seru jadinya, kata si Dinda. Artinya dia memperoleh kebutuhan apa? Harus kesenangan. Iya, betul, kesenangan. Siswa harus senang ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Pengen di apa namanya? Kasih sayang. Itu kamu dulu laki-laki atau perempuan itu kasih sayangnya luar biasa nih kalau abang juga ya. Apa ini? Contoh lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin guru ceramah sampai ngantuk, kadang-kadang nudutan seperti itu. Anak butuh apa? Murid. Kebebasan, betul. Kemudian yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kan ada, tidak boleh ya, seorang guru tidak boleh seperti itu ya harusnya ya. Nah, ini kan sangat tidak baik ya. Kira-kira kebutuhan? Penguasaan. Seburuk apapun tugas murid kita apresiasi lah. Terima kasih yang aku sudah mau mengerjakan. Mungkin kemampuannya sampai segitu, nggak apa-apa, harus kita apresiasi ya, supaya tidak stres nantinya. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru punya posisi kontrol untuk mengontrol murid-murid kita. Ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kamu telat, Ustaz, 5 menit. 5 menit. Terima kasih. Berarti saya cocok sebagai penghukum. Guru ada yang posisinya seperti itu, sebagai penghukum. Kamu mengerjakan tugas, balik mengerjakan. Keluar sana dari kelas, berdiri di depan kelas sampai jam saya selesai. Guru seperti itu ada. Zaman dulu saya sekolah guru kolonial namanya ya, seperti itu. Sekarang juga ada. Oh ada. Mudah-mudahan ya. Ya boleh sebagai penghukum, tapi yang seperti apa?
Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini misalkan Nina bolos pelajaran saya. Nina, kamu teh kenapa tidak masuk pelajaran ibu? Ibu sedih, asa terlihat gak? Ibu udah datang pagi-pagi. Iya bu, punten, maaf. Sebagai pembuat merasa bersalah. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Kemudian berikutnya, sebagai teman, posisi kontrol, memposisikan diri sebagai teman. Ya, kadang saya juga melakukannya. Tulungan ibu lah, ayo kita syuting. Bisa mengeditkan video, bisa rukosak, tenang. Mengeditkan, nah seperti itu bisa. Posisi sebagai teman. Kita merangkul siswa karena siswa kita SMA sudah dewasa, sudah bisa kita jadikan sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Ya, kita guru harus memantau, terutama menuju ujian. Jadi ayano nyontek, kita mantau siswa. Kira-kira ada yang perilakunya ada yang di luar aturan tidak? Kira-kira murid kita di luar, ya seperti itulah, di luar yang kita harapkan. Kita harus memantau siswa supaya siswa itu menjadi yang kita ingin. Dan klik posisi kontrol terakhir di sini sebagai manajer, di mana manajer nanti akan mengatur semua nanti setelah ini ada sedikit restitusi cara memecahkan masalah ketika ada murid yang bermasalah dengan cara sebagai manajer. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai kelima-limanya. Nah, kalau saya paling bisa menjadi teman, menjadi pemantau. Pembuat, kalau menghukum saya jarang karena modern ada tegalan, masih paling membuat rasa bersalah. Kalau muridnya ya masih biasa, tapi kalau muridnya sudah levelnya kayak gitu dan tidak bisa dibuat rasa bersalah. Harus seperti ini cara penyelesaiannya ya. Karena setiap, kata Bu Dede tadi, setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda, berdiferensiasi. Jadi penanganannya juga harus berbeda. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol. Di sini penghukum contohnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan lagi kepada murid-murid. Nah, seperti itu penghukum. Kemudian di sini nada suara tinggi, bahasa tubuh, melotot, dan jari. Seperti itu lah ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, tidak boleh. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu? Hasilnya, kemungkinan murid akan marah. Kan murid sudah dewasa ya, apalagi yang laki-laki. Dan dendam, atau juga bisa bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut coret-coret bukunya atau yang lainnya. Dan lebih buruk lagi, jika pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan bisa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan bahula, saya SMP dulu ada guru fisika galak maka tidak ya. Laki-laki bu, laki-laki kalau SMP murid itu berontak. Akhirnya Pak, ban motornya dikempesan, diputar gitunya ya. Dan alhamdulillah murid di SMA Lumumah tidak seperti itu, alhamdulillah. Karena kita selalu menekankan budaya-budaya positif di sekolah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Biasanya perempuan ya seperti ini. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah itu dengan kata-kata. Membuat merasa bersalah, nada suaranya lemah, halus, sedih, bahasa tubuhnya juga merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu.
Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti murid-murid yang dibully oleh temannya, itu kan tidak boleh. Omong gurunya seperti itu, nanti dia bisa meledak emosinya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa positif. Di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah, beri bapak yuk, bantu yuk. Ayo ingat, bantuin bapak ya selama ini ya. Iya, tenang, seperti itu. Ada batasan di mana guru dan murid dalam arti teman di sini. Kalau di SMA ya nggak mungkin sih anak murid sampai ibu meluk-meluk. Ada juga seperti itu. Ibu. Kalau ketemu di luar ada yang seperti itu. Ada yang ya, tapi mereka tetap harus segan. Kalau saya ini gurunya, bukan temannya. Kita harus mempunyai sikap pembatas di sana. Teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, matanya senyum. Adik, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji loh, bapak kan kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa. Sudah nggak apa-apa, sana duduk, nanti bapak bantu kamu ya, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Ya mungkin bisa diterima ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru-guru yang lain. Jadi kurang lebih juga. Kemudian pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh, pemantau nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan sebagainya, tidak ya. Terakhir, sebagai manajer, posisi di mana guru tersebut bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman, dia bisa menjadi pemantau, dia bisa menjadi yang lainnya. Nah di sini contoh. Nada suaranya halus, bahasa tubuh kita nggak mampu mendekati ke murid. Contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat sekarang. Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa Pak menanyakan ke teman saya untuk mengejar tugas yang tertinggal. Oh baik, kalau gitu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu kok. Kata Adi, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti itu? Nah murid pada saat diperlakukan seperti itu tidak akan marah. Tidak perlu kita meninggikan suara apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, bercakap dan sebagainya. Nah nanti pada bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan terlihat apa konsekuensinya.
Jadi jika guru pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara untuk menyelesaikan masalah kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah terhadap murid. Di sini namanya juga segitiga ya. Ada 3 segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Bentar. Nah, contoh kasus misalkan di pelajaran saya Bambang kesiangan, tok, Bu Nela masuk, Bambang kesiangan kan otomatis tuh. Hal pertama yang dilakukan adalah ini. Silakan Bambang duduk. Kita menstabilkan identitas dulu. Kita ngobrol baik-baik ya. Bambang, memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu tentu punya alasan Bambang kenapa kamu terlambat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya, ya supaya tidak terlambat, kamu apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan kata Bambang, saya tidak disiplin Bu. Ya, nah nanti kedepannya kamu akan menjadi orang seperti apa, akan bagaimana? Nanti kan murid akan menjawab, saya tidak akan kesiangan lagi, saya tidak akan terlambat lagi dan seperti itu. Nah seperti inilah seharusnya kita sebagai guru untuk menangani masalah-masalah kasus yang ada pada murid-murid kita. Jadi kita tidak boleh langsung marah, kita stabilkan dulu lah ya. Nggak apa-apa nak, yang namanya orang itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu ditanya, kenapa melakukan kesalahan? Setelah dia menjelaskan baru, nanti kamu kedepannya seperti apa, pengennya kayak gimana gitu. Kemudian restitusi ya, tadi segitiga restitusi. Jadi restitusinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi cara kita bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran supaya murid oh ya, saya bisa baik lagi ke depannya. Restitusi adalah tawaran ya, bukan suatu paksaan, bukan hukuman. Tawaran kita, ya udah ke depannya kamu mau kayak gimana gitu kan. Enggak Bu, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa untuk menyadari kesalahannya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid melakukan kesalahan. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan menghukumnya, tapi kita mencari solusinya seperti apa. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya, artinya ya dia pernah berbuat salah, tapi ya nggak apa-apa. Ya udah yuk bareng-bareng lagi lah ya, biasa lagi normal dengan teman-teman. Tidak seolah-olah karena dia sering terlambat, tuh teman-temannya dia dibully, tidak boleh. Kita harus mengembalikannya lagi. Harus kelompoknya di sini menjadi manusia yang normal lagi seperti itu. Nah, di sini ada keyakinan kelas ya. Setelah ini selesai ya, Bapak Ibu. Nanti pada tahun ajaran baru boleh kita laksanakan untuk keyakinan kelas. Ketika pertama kali kita masuk ke kelas, kita perkenalkan diri dulu kepada murid-murid kita bahwa saya misalkan nama saya Nela, saya mengajar geografi. Nanti saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ada keyakinan kelas, ada juga peraturan kelas. Ada keyakinan sekolah, ada peraturan sekolah. Kalau aturan siapa yang buat? Kita, saya sebagai guru. Aturan sekolah siapa yang buat? Ya dari manajemen. Ya, kalau keyakinan siapa yang buat? Murid. Berasal dari murid. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan nanti saya lagi di kelas ya, mohon maaf, misalkan Bapak Ibu adalah murid saya. Anak-anak kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu apa ya? Sesuatu yang kita yakini yang kita anggap benar. Misalkan, untuk saya nyebut nama aja kan. Misalkan Darmawan, apa yang kamu yakini? Katanya disiplin. Kata Iman, apa yang kamu yakini? Tanggung jawab Bu. Kalau menurut Dede, apa yang kamu yakini? Harus menghargai guru. Kata Tati misalkan harus seperti apa keyakinan yang ibu yakini gitu, yang kamu yakini.
Kata dia, Bu, harus menjaga fasilitas sekolah. Benar sekali, karena suka yang menyoret-nyoret tembok ya. Nah, kemudian guru membagikan kertas atau sticky note ya, boleh ke setiap murid. Silakan satu murid menuliskan keyakinan apa yang kamu yakini dan harus dijalani di kelas ini. Aturannya, di kelas 10 IPS 1 misalkan, pelajaran geografi. Nanti murid akan menulis satu-satu. Kemudian ditempelkan di kertas yang sudah kita sediakan. Kemudian kan setiap orang tuh pasti ada yang sama jawabannya. Kita pilih lagi lah, sehingga kita sortir lagi. Kan anak mah pengennya yang enak ya, pengennya yang enak-enak. Bu, boleh belajar sambil tidur, nanti mereka nulis gitu. Kan harus disortir lagi oleh kita supaya yang positif lah ya, keyakinan yang mereka yakini. Kalau bisa ditandatangan oleh seluruh warga kelasnya. Deal ya, ini keyakinan kelas, deal Bu, oke. Ketika murid berbuat salah, saya kembalikan lagi nanti ke segitiga restitusi. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Enak kan kalau begitu? Yang membuat siswa, yang menandatangani siswa, ketika siswa yang melanggar, ya itu konsekuensinya kita kembalikan lagi, seperti itu ya. Jadi bukan saya yang membuat aturan, tapi siswa sendiri gitu. Kita coba nanti di tahun ajaran baru membuat keyakinan kelas seperti itu. Kemudian ini contoh kesepakatan kelas geografi di kelas 10. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, masuk tepat waktu. Harusnya masuk dan keluar tepat waktu ya. Kemudian fokus pada pelajaran, menghargai guru, menghargai pendapat teman, belajar dengan hati yang senang. Artinya tidak terpaksa. Siapa ini yang membuat? Ya murid yang membuatnya. Terus saya difilter jadi, seperti itu. Bisa jadi kesepakatan kelas geografi akan berbeda dengan kesepakatan kelas PKWU gitu ya. Tergantung situasi. Bisa jadi kesepakatan kelas 10 IPS 1 dengan IPS 2 akan berbeda. Pokoknya kita nanti kembalikan lagi aja ke murid kalau mereka melanggarnya. Ini loh kesepakatannya. Kamu sudah langgar, ayo. Nanti kamu mau seperti apa? Jadi solusi yang akan kita cari, bukan hukumannya apa gitu ya, tapi solusi supaya mendewasakan murid kita untuk lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada aturan sekolah. Nah, mungkin udah. Ya, mungkin terima kasih. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pematerian yang sangat luar biasa sekali Bu Dela mengenai 5 posisi kontrol dan 3 segitiga restitusi. Untuk selanjutnya sesi sharing akan saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Bapak Arsiparis, Bapak Ian dipersilakan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Nela dan Ibu Melati yang telah mengaparkan ya pengalamannya, ilmunya. Ya, mudah-mudahan ini merupakan sharing ya dengan Bapak Ibu. Saya percaya dengan Bapak Ibu. Ini hanya mengingatkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu. Ini persilakan Bapak. Dua orang penanya, maka Ibu tidak. Terima kasih waktunya, materi yang sangat menarik sekali. Yang jadi kesulitan ya yang saya hadapi itu mungkin sharing ya dari Ibu cara untuk membangun kepatuhan dari kesadaran supaya biar kesut ya, tanpa paksaan membangun budaya positif itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Untuk membangun budaya supaya tidak ada paksaannya, supaya murid itu sadar diri tadi, membuat sebuah keyakinan. Dari keyakinan kelas akan menjadi suatu disiplin, dan disiplin itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi keyakinan dulu,
baru kesepakatannya setelah diyakini, baru disepakati, baru menjadi aturan nantinya, turun dalam aturan. Jadi kita membuat aturan sekolah itu berasal dari mana? Berasal dari keyakinan kelas. Setiap kelas kita lihat dulu keyakinannya, kemudian kita sepakati, kemudian kita jadikan itu aturan sekolah. Nah, seperti itu nih. Mudah-mudahan kalau muridnya yang meyakini, dibuat oleh murid, mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi unsur paksaan. Tapi dihukum deh Pak Ian, tapi dihukum deh Pak Bambang, tapi Pak Reno dicarikan dari. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dia anak-anak ini meyakini ya, ini ya, iya Bu, iya Pak, mudah-mudahan ke depannya. Tapi memang betul ada restitusi, tapi memang kita tidak bisa mengeneralkan murid sama, tidak, pasti akan ada penanganannya yang berbeda. Ya. Kalau murid yang 5 kebutuhan dasarnya tadi dipenuhi oleh orang tuanya di rumahnya, insya Allah kita tidak akan kesulitan untuk mendidiknya. Tapi apabila ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya nanti di sekolah dia pasti akan membuat melanggar suatu aturan-aturan tersebut seperti itu nih. Jadi kita harus solusinya juga bersama orang tua, sharing supaya kebutuhan dasar tadi terpenuhi, sama-sama menuntun murid kita, karena murid kita adalah benih yang tugas kita menyiramnya, memupuknya hingga dia tumbuh, berbunga dan berbuah. Adapun misalkan buahnya gagal, buahnya ketok, kembangnya kumaha, ya bibitnya pesai berarti gitu. Tidak apa-apa, bukan berarti kita gagal sebagai seorang guru, tidak. Menurut Ki Hajar Dewantara kan kita harus memimpin, kita harus menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya kita kan sekarang kodrat zamannya sudah zaman teknologi, kita juga harus menerapkan pendidikan berbasis IT di kelas. Sesuai kodratnya, kodrat anak. Kita tidak bisa memaksakan anak itu sesuai kehendak kita juga. Karena memang benihnya sudah seperti itu. Murid itu adalah benih. Ya kalau benihnya kurang bagus, segimanapun kita jaga, ya pasti tidak akan bagus. Tapi kan kita harus menuntun dulu semaksimal mungkin gitu ya. Jadi jangan merasa menjadi guru yang gagal, tidak bisa mendidik murid ini. Ya buktinya yang lain banyak yang berhasil juga kita didik. Bukan karena 1 atau 2 orang kita menjadi gagal pesimis, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan? Boleh Pak Bambang. Mau nanya, Bu Nel, tadi ada. Pakai ini ke depan. Oh boleh, sebentar Bu Dede mau menambahkan. Ya Bu Dede. Yang sudah menambahkan dari pertanyaan dari Umi ya tadi, bagaimana agar siswa patuh dengan ikhlas, ini paling gitu. Nah sebenarnya tadi betul apa yang Bunda katakan, jadi kita pertama mengadakan untuk keyakinan kelas, kemudian dibentuk menjadi sebuah kesepakatan yang akhirnya menjadi aturan kelas, aturan sekolah. Susah-susah gampang sebetulnya. Kita kan sekarang kalau untuk lingkup kecil mata pelajaran mungkin itu bisa ya, karena berhubungan dengan guru yang bersangkutan. Kita buat keyakinan kelas, kemudian diterapkan dalam sebuah kesepakatan yang ditandatangani bersama gitu. Itu gampang sebetulnya. Tapi kalau sudah menyangkut lagi aturan sekolah, itu kan banyak siswa banget. Ditambah sekarang kita udah punya aturan sendiri dari kesiswaan, tidak mungkin kita membolak-balikan aturan yang ada dengan kasahayang siswa gitu. Nah, kemudian yang saya lihat paling kasusnya dari siswa kita, tidak semua orang atau tidak semua siswa merasa terpaksa. Mungkin banyak yang sudah menyadari bahwa aturan itu adalah sebagai tugas mereka gitu. Paling ada beberapa orang yang menyalahi atau tidak patuh terhadap aturan. Dari saya paling mungkin kita melakukan pendekatannya secara personal dengan lebih baik lagi, lebih satu lagi gitu dari bahasa kitanya. Insya Allah mungkin ke arahnya juga akan lebih kena gitu. Mungkin mereka akan sadar diri dengan kesalahan mereka gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi. Selanjutnya langsung ke Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Nela sama Bu Dede Sartika. Tadi sempat saya mengulas ya ketika Bu Dede memaparkan materinya.
masalah apakah ada relatingnya atau hubungannya antara disiplin positif dengan disiplin negatif. Terus bagaimana kaitannya tentang ini kan yang saya ketahui bahwa pendidikan itu ada sebuah pernah baca dalam sebuah jurnal juga bahwa pendidikan itu ada sistem dipaksakan, budaya pemaksaan gitu. Apakah gimana itu? Terus yang berikutnya saya juga mau menanyakan dari 5 kontrol ya posisi gitu ya, mana yang paling ideal ya bagi kita khususnya pendidik itu yang kita harus pakai. Terus apa lagi ya, dari 5 kontrol itu kita harus pakai yang mana tuh buat sekolah SMA kita, karena kita heterogen itu ya sifatnya. Itu mungkin lagi itu aja. Terima kasih waktunya. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Bambang, yang terakhir dulu yang saya jawab ya. 5 posisi kontrol yang ideal kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Di mana di posisi ini kita itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita mengajak diskusi murid. Kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kalau posisi kontrol yang lain itu ada dampak negatifnya, Pak. Kalau sebagai manajer tidak, insya Allah tidak ada. Jadi diharapkan kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi manajer untuk memanage perilaku murid kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kebebasan? Apa Pak? Yang kedua bahwa yang dipaksa. Oh iya. Apakah ada Pernah baca yang katanya Pak Bambang bahwa murid itu harus dipaksa, adanya seperti itu ya? Bagaimana? Itu sangat bertentangan dengan filosofi Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu bahasanya gini, guru itu harus menghamba pada murid, atau menghamba bahasanya. Jadi dirubah sedikit, guru itu harus memberikan pelayanan pada murid. Kalau kata memaksa nanti tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, mohon maaf dipotong ya. Boleh. Ki Hajar Dewantara itu kan dulu ya lahirnya. Ya. Apakah ada kaitan historisnya? Karena saya produk tahun 80 atau 90 ya, di mana sistem pendidikan CBSA kurikulumnya itu paksakan semua, hafalan dipaksakan semua. Iya, makanya kan kurikulum setiap ininya selalu mengalami perubahan. Ada perbandingan nanti antara pendidikan kolonial, mungkin Pak Bambang mau kolonial ya, saya juga merasakan memang zaman kolonial hafalan bisa nanggung gitu kan zaman dulu. Sekarang kan kondisi murid kita berbeda zaman, karena kodratnya murid itu sesuai dengan zaman dan kodrat alam. Nah, zamannya sekarang sudah berubah. Kalau kita tetap memposisikan diri kita sebagai guru kolonial seperti guru-guru kita terdahulu, ya akan berbeda ceritanya nanti seperti itu Pak. Jadi kita juga sebagai seorang guru harus fleksibel mengikuti perkembangan kodrat murid dan seperti itu. Memang harus dipaksakan sebenarnya supaya nurut. Kita ajak ini aja lah Pak, murid kita kan SMA yang sudah dewasa gitu, memaksa-maksa tering bilih nanti ada efek kedepannya tidak baik. Ada rasa benci murid kepada guru. Guru itu kan harus digugu dan ditirunya. Maksa itu gini Pak, dari kesepakatan kelas menjadi aturan kelas, jadi aturan sekolah. Jika tidak sesuai dengan aturan sekolah, yang perlu dibalikkan dari sesuai aturan. Maksud memaksa tidak seperti itu. Kalau kita memaksakan anak, punten gimana hafal kan bab tilu di awal sampai akhir ya, itu kan memaksa ya, sudah tidak zaman angin terakhir nama seperti itu Pak Bambang. Kumaha? Nah boleh lah, ya itu makin Boleh deh, ada yang mau karena di waktunya nih, bahan diskusi. Kemudian pada selanjutnya, tadi mengenai disiplin positif dengan berarti ada disiplin negatifnya ya. Ya, seperti yang kita tahu, disiplin itu naon sih?
bersatu kan jadi sebuah kebaikan gitu. Ya, kenapa di sana ini mah apa yang saya peroleh aja dari materi yang pernah dibahas selama menjadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak, kami tidak pernah mendengar disiplin negatif gitu. Yang ada disiplin positif. Kenapa disiplin positif ini adalah sebuah caranya. Yang disebut positif itu mungkin lebih ke caranya agar apa yang ada atau aturan yang ada dapat dipahami oleh siswa secara sadar gitu, tidak secara terpaksa gitu. Emang saya juga agak bingung nih, kayak Punten, mohon maaf Ustaz kayak gitu kan suka bilang lamun budak yang dari sholat kudu dipaksakeun, Allahumma maksakeun, kayak terpaksa, karena jadi terbiasa gitu. Ayo leres oke gitu. Tapi yang kita pelajari dalam pendidikan itu kita mengacu bahwa sekarang calon guru penggerak itu sangat berhubungan dengan Merdeka Belajar, berhubungan dengan PMM. Itu mendengung-dengungkan bahwa apa yang diadopsi atau apa yang diadopsi oleh bukan diadopsi apanya bahasa Sunda yang dihajar Dewantara. Bagaimana siswa itu kembali lagi kepada kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya namun kumaha zaman ayeuna kumaha zaman baheula itu beda. Terus apa yang dibutuhkan siswa itu beda, caranya itu harus beda gitu. Kemudian apalagi tadi teh? 5 posisi kontrol. Posisi mana yang paling ideal? Oh, udah dijawab sama Bu Nela. Untuk selanjutnya, bagaimana Pak Bambang, mudah-mudahan tidak puas ya, karena biar kami nanti bisa sharing dan bisa menambah ilmu kembali gitu. Kalau udah puas kan cicing, jadi tidak ada tambahan ilmu gitu. Ya, hatur nuhun. Selanjutnya 2 pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator karena waktu juga yang Setuju kalau guru merintis sebuah proyek? Tadi Guru saya merintis sebuah proyek? hanya ini ada satu orang lagi yang penasaran gitu. Kita kasih 1 menit Pak Eno sok enggak? Ya senior Pak. Cuma kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak akan menanya, tapi sharing saja. Tadi mungkin berhubungan dengan masalah keyakinan dan kesepakatan yang terhadap aturan di dalam lingkungan sekolah mungkin ya. Kalau kita berbicara, kalau melihat nostalgia 11 tahun, 14 tahun dari sini ya, udah ada keyakinan dan kesepakatan dengan siswa SMA Negeri 1 Lumbung bahwa siswa itu dari atribut, contoh dari sepatu ada warna-warni berseragam ya. Saya pernah melanggar siswa di sini ya. Kalau bisa sepatunya yang biasa saja, yang putih hitam ya. Nah, setelah saya tegur, benar, karena saya tidak tahu kultur budaya di sini. Jadi antara kesepakatan yang pernah saya bikin, karena saya datang ke sini itu, saya di sini ingin membangun sekolah SMA Negeri 1 Lumbung. Ya. Nah, dalam setelah upacara hari Senin, benar, kata senior di sini, amun airnya menyarekan budak mereka atau ayah kumpulan perkumpulan wanita teh geng circle 3 hari 4 hari emang mau sekolah ternyata benar ya. Tapi setelah waktu ke waktu adanya keyakinan saya tetap di kesepakatan di kelas atau di sekolah. Alhamdulillah, yang dulu ada yang mengatakan lagi SMA Negeri 1 Lumbung adalah kelas 8-10 ya, 8-10 Bu, Abi langsung ada di SMP 1 ya.
Jadi masuk jam 8, keluar jam 10. Ya, itu paradigma orang di luar. Alhamdulillah dengan keyakinan atau kesepakatan sekarang dengan adanya aturan-aturan ya di sekolah, alhamdulillah saya dari kesiswaan bisa menerapkan dari atributnya, terus dari masuk dan keluar sekolah, dan mengikut keyakinan dan kesepakatan yang ada di Bapak Ibu di kelas. Mungkin itu balik lagi kepada seluruh mata pelajaran. Ya. Nah, untuk kedepannya dengan adanya materi 1.4 ini calon penggerak, mari kita bersama-sama untuk merumuskan aturan tahun ajaran baru 2024-2025 bersama manajemen ke depannya. Siap? Mungkin itu saja. Saya bukan memberikan pertanyaan, tapi saya memberikan saran. Mudah-mudahan dengan adanya ilmu dari penggerak ini, mudah-mudahan bisa membawa berkah ke SMA dan bisa lulus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih Pak Remo, Bapak Ibu, Adila ya. Jadi kita semua mendapatkan suasana baru ya, wawasan baru. Ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Nela dan Ibu Dede. Ini ada catatan kecil dari saya nih, dari 5 poin tentang masalah sipil. Masalah sipil itu siswa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari kita. Ya, jadi kita perlihatkan kepada peserta didik dari kita dulu. Ya, jadi dimulai dari diri kita. Baik itu dalam penampilan kita sebagai pendidik, dari mulai atas sampai bawah, dan siswa masuk lagi dari kan seperti itu. Termasuk disiplin waktu, termasuk pokoknya semuanya. Jadi jangan sampai disiplinnya hanya soal saja, tapi mari kita mulai dari kita sendiri. Gitu ya. Terus yang kedua, ini pun kan boleh ya, ini catatan dan sambil mendengarkan gitu seperti itu. Yang kedua, mari kita ciptakan ya suasana di kelas itu nyaman, siswa senang dengan kita, baik itu dengan kita, termasuk mungkin dengan mata pelajarannya gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang senang dengan kita, besok karena mata pelajaran kita. Ada apa? Mari kita introspeksi seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, penguasaan emosi. Tolong ini ya sebagai pendidik, jangan sampai nanti ada masalah di rumah dibawa ke sekolah. Akhirnya jadi kacau. Ya, kita tempatkan bahwa kita ini sekarang sedang mengajar, mendidik orang lain, anak orang, dan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ada hubungannya dengan yang di luar. Itu tolong dijaga. Kembali, itu ada permasalahan. Nanti ada. Sekarang ini zamannya teknologi, anak bisa motret. Nanti, ya, jadi yang keluar itu nanti ham, ya seperti itu. Jadi hati-hati untuk para pendidik. Itu yang keempat, mari kita introspeksi diri. Kenapa siswa tidak senang dengan kita? Yang tadi, kenapa? Maka ya kami introspeksi diri. Apakah sih dalam diri kita ada kekurangan gitu? Ya, ada kekurangan. Terus yang terakhir, dulu harus memahami karakteristik ya peserta didik. Jadi kadang-kadang, oh anak ini karakternya seperti ini, anak ini seperti ini. Apalagi sekarang zamannya teknologi HP, tahu mulai kan HP. Bagaimana pendekatan kita terhadap siswa? Dan mungkin kalau kita terus-terusan siswa terus-terusan dengan HP, mungkin di rumahnya juga pasti dengan HP. Pasti komunikasinya jauh. Nah, tugas kita selaku pendidik bagaimana cara merubah mindsetnya seperti itu. Itu saja mungkin sebagai tambahan. Ini catatan hanya 5 poin. Sambil mendengarkan saya juga jadinya mohon maaf, tapi kalau ini karena saya sebagai arsiparis, Bu Nela dan Bu Dede ini sebagai arsip digital. Ini pengalaman ya dan motivasi untuk yang lainnya sebagai calon peserta guru penggerak ya untuk kedepannya. Itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua. Mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Bila lebih kurang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
yakin, keyakinan berarti percaya, meyakini, mengimani gitu ya. Benar. Keyakinan kelas berarti mempercayai atau meyakini sesuatu yang benar dan harus diterapkan di kelas ini gitu ya. Seperti kalian pernah mendengar kata kedisiplinan kelas, tata tertib sekolah. Pernah mendengar? Isinya kan aturan gitu kan yang tata tertib. Nah, Ibu ingin mengubah aturan-aturan itu menjadi sebuah keyakinan. Kalau kalian meyakini itu benar, maka insya Allah kita akan menjalankannya dengan hati yang tulus ya. Oh iya, ini teh salah, berarti kita tidak boleh melakukannya. Oh iya, ini teh benar, berarti kita harus melakukannya. Contohnya, kalau misalkan tata tertib sekolah, ada yang tahu tata tertib sekolah apa aja? Ya, kemudian betul. Kemudian tata tertib sekolah, disiplin dan sebagainya. Nah, aturan-aturan sekolah tersebut bisa kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Jika kalian meyakini itu adalah benar. Kalau aturan sekolah kan itu dibuat oleh sekolah, sehingga kalian terpaksa harus melakukannya, harus mengikuti. Kalau tidak nanti akan mendapat hukuman. Nah, kita ubah mindsetnya menjadi keyakinan kelas. Yang buat siapa? Kalian. Kita yakini bersama, kita sepakati bersama. Jika ada yang melanggar, maka akan ada konsekuensinya. Oke. Nah, aturannya, pembuatan keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Tahu kata negatif? Seperti apa? Misalkan tidak. Terus seperti dilarang, tidak boleh, jangan, itu kata negatif. Nah, kalian atau kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi kata-katanya harus positif. Misalkan bekerja keras, semangat, pantang menyerah, disiplin, mandiri, kemudian menghargai guru, menghargai teman. Tidak boleh bolos berarti harus apa? Tidak boleh bolos berarti disiplin ya. Tidak boleh terlambat berarti datang tepat waktu. Keluar juga tepat waktu. Jika diberikan tugas berarti harus dikerjakan. Berarti tuangkan dalam bahasa keyakinan. Apa itu? Tanggung jawab, mengerjakan tugas. Kemudian kelasnya harus bersih. Tidak boleh kita menggunakan kata dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti harus menggunakan kata menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kelas berapa? 10 IPS 2 SMA Negeri 1. Sepakat ya? Kira-kira kebayang nggak? Silakan kalian per orang membuat satu aja keyakinan kelas yang menurut kalian diyakini itu benar gitu ya. Boleh saja antara si A dan si B berbeda. Kalaupun ada yang sama, nanti sama ibu di kelas di depannya. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian kertas warna pink ya, karena itu biru supaya kontras. Nah, ibu akan bagikan satu orang satu. Silakan ditulis keyakinan kelas apa yang kalian yakini yang akan kita laksanakan. Silakan diisi di sini keyakinan kelas yang kalian yakini. Diisi keyakinan kelasnya yang menurut kalian benar dan harus dilaksanakan di kelas ini. Silakan. Habis warna. Selesai semuanya? Dimulai dari kodok
Maulana, kelas 10 IPS 2 SMA N 1 Lumbung. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang dan bersemangat. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena membutuhkan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Octavia Najwa, kelas 10 IPS 2, siswa SMA Negeri 1 Lumbung. Perasaan saya saat membuat kesepakatan kelas sangat senang dan bersemangat. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa menanamkan sikap disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selsi Stiani dari kelas 10 IPS 2 dari SMA 1 Lumbung. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat menyenangkan dan bersemangat. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena menerapkan sikap jujur dan saling menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.